Aman? Oke. Duduk. Kopi dulu Pak, bentar. Oke. And 1 and 2 and 3 action. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi di Podcast People and Discussion at Rumah BUMN Banjaran Soreang by Telkom Indonesia. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman mahasiswa yang kece-kece pastinya, tapi tetap masih kece hostnya ya guys ya. Tawa karir. Oke. Izin saya perkenalkan dulu teman-teman mahasiswa yang kece-kece hari ini sudah hadir. Ada Ruli dari Unibi. Dari Unibi, cakep. Ada Andri dari Unibi juga. Oke, depan saya ada dia dari Digitech University. Oke, di sebelahnya ada Shipa dari UIN Sunan Gunung Jati. Di sebelahnya ada Aulia dari Universitas Pasundan. Dan sebelah saya ada Ripan dari Unibi. Di sebelah kiri saya ada Risti yang biasa panggilnya dari IAI Persatuan Islam. Dan yang terakhir ada Putri dari Unibi. Oke, hari ini kita bincang-bincang ya teman-teman, ngobrol, sharing tipis-tipis. Tapi kalau yang lagi ada kerjaan silahkan sambil ngerjain tugasnya masing-masing. Oke deh, ini saya mau nanyain beberapa pertanyaan, tapi saya tanya dulu nih ke teman-teman biar sepakat. Kira-kira mau random atau saya tanya satu-satu? Random aja satu-satu guys. Satu-satu ya. Nah, itu saya ospek ya. Apakah ini mahasiswa atau bukan? Oke. Temanya tentang bisnis ya, teman-teman, tentang bisnis di era digital, karena memang betul kita di Rumah BUMN Banjaran Soreang dalam hal ini akan selalu in-touch dengan UMKM yang memang kita dalam hal ini juga membantu UMKM, khususnya Telkom berkonsentrasi di sini di digitalisasinya seperti itu. Oke, tanpa lama-lama mulai dari pertanyaan pertama deh, mungkin dari Putri dulu. Oke, kira-kira nih menurut Putri ya, ini masih santai aja jawabnya. Menurut kamu selama magang di sini sudah melihat beberapa UMKM dari dekat, intas langsung, betul kan? Nah, menurut kamu kenapa masih banyak yang tertinggal dalam digitalisasi? Padahal akses informasi itu semakin luas, teman-teman. Ya. Apakah ini soal kemauan atau ketimpangan sistemik? Seperti itu. Menurut saya ini ketimpangan sistemik ya Pak. Meskipun emang banyak juga yang kemauan. Nah, karena orang-orang tuh pada dasarnya ada yang teknologi yang maju sekarang itu, orang-orang ada yang otaknya tuh stuck di situ, kayak berjualannya tuh ya udah keliling aja, jadi nggak mau digitalisasi. Apalagi kan sekarang itu revolusi udah 5.0, jadi apa-apa tuh kan serba digital. Nah, kemudian rumah BUMN ini tuh bisa membantu kepada masyarakat yang luas memperkenalkan produk apa saja yang akan mereka sebarkan. Nah, dan menurut saya karena banyaknya yang tertinggal di dalam digitalisasi itu, karena adanya sumber daya manusia yang rendah, kemudian ada pendidikan yang kurang up, karena kan di pelosok-pelosok itu pendidikan tuh banyak yang sampai SMP, sampai SD, yang mereka tuh kerja-kerjanya cuma di pabrik serabutan. Intinya literasi kurang sampai. Nah, iya gitu. Berarti tugas kita lebih mempertajam sosialisasi. Iya. Gitu. Memperkenalkan lagi lah rumah BUMN bahwa saya mau memperkenalkan produk baru nih dengan bekerjasama dengan rumah BUMN, karena rumah BUMN itu cocok buat para UMKM biar lebih berkembang dan
dikenal yang lebih luas lah marketingnya. Berarti kalian sebagai teman-teman mahasiswa nih harus nantiasa membantu teman-teman UMKM, Bapak Ibu kita terkait pemasaran, karena dari segi produk saya yakin mereka lebih paham. Dalam hal ini kita kan harus mempunyai konten yang bagus, video produk, foto produk, terus membuat deskripsi produk yang bagus. Gimana nih cara copywritingnya? Nah, kita harus lebih perkuat di situ. Teman-teman mahasiswa, harapan saya lebih memperkuat hal itu selain dari konsentrasi kalian itu sendiri. Karena apa? Karena itu yang memang kebutuhan yang dibutuhkan oleh UMKM. Karena betul ada ketimpangan di sini gitu kan, ada sedikit terpolarisasi lah. Yang jago-jago, yang makin susah-susah gitu kan. Nah, makanya teman-teman saya hire itu sebagai agen perubahan. Wes gagah. Pentingnya apa sih merubah mindset itu kan penting banget ya Pak. Apalagi sekarang ya digitalisasi udah maju. Ada nih kayak contohnya ojek online, atau nggak tukang ojek tuh malah marah dengan ayeuna mah loba sorry tuh saya pakai bahasa Sundanis. Ojek ayeuna mah cenah naon teh customer teh nya pesan teh ojek we cenah ojek online urang teu laku-laku. Pernah Pak aku denger kayak gitu. Jadi orang itu teh nggak mau berkembang. Denial ya. Iya. Padahal bisa kan dia bisa ngojek diam di situ stay di tempat pangkalan ojek. Bisa juga dia sambil nge-Grab atau Gojek atau transport apa sih online lainnya. Menarik. Nah, kira-kira teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Boleh teman-teman. Ya, Kalau ada, ya. sebenarnya kalau dari saya mungkin kurang lebih setuju lah sama yang Putri katakan, karena memang di sini tuh ada atau terjadi ketimpangan memang secara digital gitu, terlebih lagi dari tempat yang memang kasarnya desa ataupun ini itu kan pasti ada perbedaan gitulah. Jadi saya kurang lebih setuju lah sama pernyataan Putri. Karena kan di dataran tinggi itu kadang kurang relasi ya Pak, menurut saya. Jadi kurangnya pemahaman di dalam kota lah jauh gitu. Nah itu. Dan mungkin. itu mungkin tugas pemerintah buat mantau orang-orang yang ada di pedesaan kayak gitu sih Pak, supaya lebih merubah lah mindset merekanya. Berarti kita harus lebih melihat ke rumput ya teman-teman. Jadi di pedalaman, di perdesaan. Mungkin ketika kita tidak bisa undang ke sini, kita juga istilahnya harus terjun langsung ke sana. Betul. Karena selaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Apa teman-teman? Tridharma Perguruan Tinggi saya lupa lagi. Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. 3 elemen itu cocok nggak diimplementasikan di masyarakat? Cocok. Kalau cocok, Bisa boleh datang nih. ke rumah. Boleh nih buat teman-teman cocok. Datang ke rumah BUMN ini berarti pride tersendiri dong. Ketika orang-orang KKN, kita magang juga plus KKN juga, karena berdampak langsung buat masyarakat. Seperti itu. Oke, lanjut podcast. Pertanyaan kedua. Oke, kira-kira siapa ya? Andri, temennya Bang Dado. Andri serius ya mah? Serius. Kalau orang-orang disuruh go digital, nah menurut Andri, kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini ketika mereka dituntut go digital tapi belum siap? Haruskah UMKM dipaksa adaptasi atau negara yang seharusnya lebih intens hadir di dalamnya? Oke, kalau misalkan ditanya siapa yang harus bertanggung jawab gitu terhadap go digital ini, entah negara ataupun bahkan UMKM sendiri gitu. Kalau menurut saya tanggung jawab ini harus oleh kedua pihak itu. Kalau misalkan dari negara, contoh kalau mau kita go digital bahkan sampai go global gitu kan, pasti negara harus menyediakan regulasinya nih kayak gimana. Kalau misalkan ternyata regulasinya ini gak kasarnya user friendly lah bagi para UMKM, jadi susah nih buat UMKM ngekspor produknya keluar segala macam, kan itu bakal jadi tantangan gitu ya bagi para UMKM. Nah kalau misalkan dari UMKM-nya sendiri memang mau gak mau harus beradaptasi nih si UMKM. Kenapa? Karena kan kalau sekarang itu digital udah ya makin lah gitu. Terus
ya makin cepat juga kan transisinya. Jadi kalau misalkan terlambat ya bakal ketinggalan sama pesaing. Jadi memang untuk tanggung jawab itu harus ada di kedua belah pihak ini, Pak. Harus seimbang ya. Iya, berarti. harus seimbang. Ada yang menambahkan teman-teman Ini kira-kira? Pak, kadang nih orang-orang yang kurang pemahaman itu menyalahkan pemerintah terkait usaha, terkait sampah, terutamanya nih sampah ya Pak. Karena saya pernah terjun ke lapangan di Citarum. Sampah itu udah dibersihin nih Pak sama kita-kita yang ikutan menjadi relawan tuh. Tapi nggak lama buang lagi. Itu gimana? Apa sih pentingnya merubah mindset gitu? Kayak gitu penting banget. Harus agak di brainstorming ya orang-orang itu gitu, membangun istilahnya sepakat. Nah, kita tuh harus maju, bukan hanya menyalahkan pemerintah. Dalam hal ini negara juga sebetulnya sudah hadir lewat apa nih namanya rumah BUMN gitu kan. BUMN di sini menggunakan dana CSR-nya dalam TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Terus seperti Pemda, dinas-dinas yang lain itu juga sama, hadir untuk memberdayakan UMKM seperti itu. Dan mungkin yang jadi PR apa pendekatan kita ke UMKM gitu kan, pendekatan kita apakah apa yang kita sampaikan itu diterima oleh UMKM ataupun hanya mengerti di tempat atau pulang lupa lagi. Seperti itu. Podcast. Oke. Keluar kajar wae. Oke. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira siapa ya? Dia deh. Oke. Dia telah berubah. Oke. Dia Isabella. Untung bukan Isabella. Nama dia paling sukses di lagu ya. Oke, dia. Kita sering bicara tentang digital mindset ya. Dalam hal ini, apakah kamu melihat anak muda sendiri itu punya hal tersebut dalam hal ini digital mindset, atau malah ikut-ikutan tren, atau hanya FOMO aja? Digital mindset gitu ya, pemikiran tentang digital ya kan, betul Pak? Betul. Jadi pemikiran tentang digital ini mungkin kita pasti dalam suatu hal itu pasti ada positif dan negatifnya ya Pak ya. Salah satu negatifnya itu FOMO, tanpa memahami apapun gitu ya Pak, cuman kayak ngeliat orang latah ya gitu Pak, latah aja gitu Pak, ikut-ikutan doang tanpa memahami apa sih yang ada di dalamnya itu. Nah untuk positifnya itu sendiri, digital mindset ini itu biasanya tuh udah mulai banyak gitu ya Pak ya, terutama Gen Z juga. Selain emang ya sebagian mungkin ada negatifnya itu yang FOMO itu, tapi di balik itu juga ada yang positifnya. Entah itu mereka juga membantu UMKM untuk membuat marketplace seperti itu. Cuman di sisi negatifnya juga ada yang cuma sekedar nyuruh Pak, sekedar nyuruh tanpa memberitahu apa itu cara mengelolanya atau cara mengembangkannya gitu Pak. Apakah di antara kita ada yang FOMO? Oke, jadi istilahnya kita harus memperkuat literasi ya. Jadi bukan hanya sekedar kita memahami market behavior atau tren seperti apa gitu kan, khususnya tentang platform yang kita gunakan. Jadi memang tentang FOMO dan digital mindset sebetulnya suka tidak suka berjalan beriringan ya, tapi bagaimana kita menyikapinya seperti itu mungkin ya. Betul. Oke, pot. Oke. Selanjutnya nih, kira-kira siapa ya yang mau? Yang mau deh. Saya tanya. Ripan ya. Oke. Majalaya Pride nih, kira-kira. Mikir lain seri. Oke. Ripan, dalam konteks ekonomi digital nih, ya, apakah Ripan melihat program-program pembinaan rumah BUMN di sini berdampak atau tidak, atau hanya bersifat ritual dan seremonial? Kira-kira menurut Ripan? Menurut Ripan gitu ya, dalam konteks ekonomi global, digital. Nah, banyak program pembinaan dari rumah BUMN itu di sini gitu ya, masih bersifat ritual atau fokus pada pelatihan yang
secara singkat gitu ya. Apalagi kemarin tuh ada pelatihan padi dan juga ada juga pemuda ekspres dan lain-lain gitu ya. Nah, apa ya? Namun ada juga yang mulai gitu substansinya jika didukung dengan mentoring intensif itu kayak akses pasar digital yang kayak kemarin gitu ya, pelatihan di padi contohnya gitu ya. Terus juga evaluasi progres UMKM secara apa sih konsisten, kayak bis pelatihan nih, bis pelatihan itu langsung dipraktekkan dan di rumah juga dipraktekkan gitu ya, nggak kayak di sini diperhatikan di rumah lupa lagi gitu. Nah itu yang apa yang kita lakukan gitu, mengadakan pelatihan agar menerapkan kepada UMKM, dan UMKM juga jangan seperti di sini didengar kayak tadi gitu ya, di sini didengar di rumah lupa lagi gitu. Terus juga apa ya? Ya memang sangat betul ya apa yang dikatakan sama Ripan, teman-teman. Iya. Oke, lanjut. Ini memang pertama ada yang ritual juga dan juga substansial. Pertama yang ritual itu ketika teman-teman UMKM melakukan pelatihan di sini, biasanya ada yang memperhatikan, ada pun yang tidak, dan biasanya cepat atau lambat ketika pulang itu ada yang melakukan, ada yang juga cepat lupa. Nah, maka dari itu ada juga yang substansial, itu seperti pelatihan yang memang rutin dilakukan di setiap hari Jumat, yaitu podcast yang bisa disaksikan langsung di YouTube. Setiap hari Jumat ya guys ya. Nah, jadi itu juga salah satu substansial yang memang dilakukan setiap minggunya, itu konsisten. Selain itu juga banyak pelatihan yang memang kedepannya akan dilakukan, akan diprogramkan di rumah BUMN ini. Jadi jangan lupa untuk meningkatkan kapasitas daripada UMKM untuk menaikkan kelas, juga bisa datang langsung ke rumah BUMN. Ada di jalan Raya Banjaran, Bojong Sereh, pokoknya di Telkom Banjaran. Betul, seperti itu. Seperti itu ya guys ya. Ya guys ya. Jadi sebetulnya gini loh teman-teman, kalau rata-rata kan UMKM itu umurnya 40 tahun ke atas lah ya. Mungkin keterbatasan beliau dalam hal menyimak dan mengingat gitu kan, istilahnya hese ingat gancang poho gitu kan, susah ingat lupanya cepat gitu. Jadi dalam hal ini kita pendampingan tidak hanya tidak hanya bersifat seremonial pelatihan di sini, kita pun harus lebih istilahnya intens gitu kan. Kenapa saya menciptakan admin RB, karena memang nanti khususnya kepada orang sosial media itu harus lebih giat lagi membangun pola komunikasi dengan UMKM. Jadi agar si admin RB itu terasa kehadirannya di UMKM, minimal di grup UMKM kita aja dulu. Jadi nggak hanya berbicara ke saya atau ke Teh Tia gitu kan, kita juga admin RB senantiasa harus siap membantu gitu kan. Terus kemarin ada yang protes slow respon, nah nanti jangan slow respon lagi ya teman-teman. Tapi kalau ketika happy hour ataupun kita working hour ya usahakan cepat responnya. Kalau di rumah ya itu juga istilahnya kita kembalikan dengan keadaannya gitu. Terus program-program yang lain mungkin berdampak, mungkin ini yang kita sedang bahas teman-teman, ketika kita akan membuat pertama rumah konten, dimana istilahnya namanya itu bebas, gimana kalian, saya serahkan. Tapi yang dimana programnya itu pertama kita bisa bikin foto produk, video produk, dan bahkan review produk mereka gitu. Walaupun kita bukan reviewers, tapi kan gak apa-apa, itu kan menaikkan exposure buat UMKM gitu kan. Nambah konten pasti bapak ibu di sini, kalau menurut hemat saya pasti senang dibantu oleh kita gitu kan. Terus harapan saya juga program yang kedua kemarin kita sebutkan, kita buat marketplace. Dalam hal ini marketplace khusus RB, Rumah BUMN Banjaran Soreang, tapi produknya itu diisi dengan produk web teman-teman UKM kita. Dan saya harap bukan hanya video, foto produk dan deskripsi produk yang bagus gitu kan.
mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengakomodir dari sisi live-nya gitu kan, nanti di jadwal aja, walaupun live-nya kan nggak tiap hari teman-teman, istilahnya kayak gitu, kita trial error dulu lah gitu. Nah kira-kira teman-teman siap nggak soal hal itu? Siap. Ah loyo kepaksa ini mah, siap ya? Siap. Oke, well, podcast. Oke, next. Ini ya, mohon maaf gitu ya, sebesar-besarnya kepada Bapak, apakah ada chargeran? Charger buat ini Iya. mati. Enggak sih, cuman ada pemberitahuan baterai. No, ada. Ini Pak, beli gitu. Ada. Palem dongkol. Kalian capek apalagi saya. Oke, saya ambil alih, teman-teman. Dari hari ini. Dan saya kembalikan lagi karena sudah ada lagi. Kalau ada cut gini berarti bilangnya di podcast ya. Jadi maksud saya podcastnya itu akhir dari jeda dari pertanyaan gitu ya. Biar rame gitu kan, biar gak transisinya biar gak krik-krik gitu dan biar nandain gitu. Siap. Aman Pan? Kita aman? Iya sih, kayaknya harus jawab. Aman Kade rada trust isu. Oke, podcast. Oke. Next. Ya, kira-kira siapa ya? Kayaknya mah si Pak, soalnya ngeliatin saya terus dari tadi. Mentang-mentang di depannya. Oke, si Pak, kira-kira ya. Ya. Menurut si Pak nih, pandangan si Pak sebagai anak internship di sini yang datang dari digital native gitu kan, bahasa orang-orang sekarang gitu kan. Apakah kamu benar-benar merasa mampu membantu UMKM dalam hal digitalisasi atau justru agak sedikit kebingungan? Baik, mungkin berbicara tentang pandangan anak magang ya, di sini bukan Siva aja, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Nah, mungkin berbicara tentang digitalisasi, itu konteksnya sangat luas sekali ya, bukan soal teknologi, melainkan komunikasi dan pendekatan kepada para pelaku UMKM, khususnya mereka kan datang dari yang berbeda-beda gitu. Nah, dari situ mungkin saya pribadi sadar kalau misalnya kita gitu sebagai internship di sini justru bisa menjadi jembatan bagi mereka, yang mana di sini kita bisa membantu memfoto produk atau yang tadi Bapak sebutkan seperti adanya program-program live yang di guide sama kita gitu. Nah, mungkin bagi pelaku UMKM itu terlihat, mungkin bagi kita tuh terlihat sepele ya, tapi bagi mereka tuh ini merupakan hal yang baru dan yang luar biasa gitu, berdampak bagi mereka. Ada yang mau menambahkan? Dan jadi izin ya, karena kan di generasi sekarang itu makin sini sebenarnya itu makin rumit gitu dalam hal digitalisasi, apalagi mohon maaf sebesar-besarnya gitu ya kepada yang malas gitu, kepada orang yang malas yang ingin ke digitalisasi gitu. Contohnya seperti dicontohkan contohnya lah UMKM yang sudah nyaman gitu di jualan offline, tapi sekarang itu adanya digitalisasi marketplace atau semacam halnya lah gitu, e-commerce. Nah, mereka itu jadi gimana ya? Secara harus kayak terpaksa gitu, harus beralih ke era modern seperti saat ini gitu. Apalagi di tahun 2019 sampai tahun 2022 itu ada zamannya Covid. Itu digitalisasi atau penjualan online itu sangat naik drastis gitu, apalagi diharuskan lagi gitu, bukan harus tapi diharuskan lagi gitu. Misalnya gitu. Jadi Pak, secara gak langsung gitu ya, secara tidak sadar kita itu peran mahasiswa di sini yang magang. Kita sekedar ngajarin misal cara bikin narasi atau membuat video, itu tuh merupakan suatu perubahan yang besar bagi mereka gitu. Dan juga kehadiran kita tuh sebagai di sini mahasiswa bisa menjadi perpanjangan tangan gitu bagi mereka.
Semoga ya Pak. Ya semoga. Jadi mindsetnya gini loh teman-teman, karena memang kita gitu kan sebagai mahasiswa gitu kan, kalian jangan seperti saya dulu gitu kan. Saya dulu magang istilahnya dengan sistem yang strict gitu kan. Kita ternyata di sana nggak ngapa-ngapain. Nah di rumah BUMN di sini silahkan teman-teman itu istilahnya mengekspresikan diri tapi dengan program yang positif untuk UMKM. Tadi udah dengar ya Bapak Ibu sekalian dari teman-teman mahasiswa, karena memang gini loh, sebetulnya harapan mereka itu gede gitu kan, kemauan mereka itu gede, mungkin perlu ditunjang oleh kita gitu kan, desire atau kemauan dari kita untuk berkembang bareng seperti itu, belajar bareng dengan beberapa program yang tadi sedikit banyaknya disebutkan. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ada program yang mungkin harus diadakan ataupun kritik dan masukannya, boleh banget nanti kita ngobrol di sini seperti itu. Oke, ada tambahan tadi kira-kira POP teman-teman sebagai anak magang? Apakah cukup? Oh ya, saya mau ini deh, mau nanya dikit. Kalau misalkan si UMKM nantinya sama kita kan dibantu tuh kan udah pasti. Cuman saya tuh pengen banget si UMKM ini punya mandiri, punya kemandirian. Jadi nggak harus tergantung nih sama kita. Cuman saya juga masih bingung nih caranya gimana. Dan memang saya juga ingin menanyakan ke teman gimana. Kamu nanya. Sebenarnya kan menurut buku daripada Atomic Habit, ada yang dimaksud dengan gairah atau kebiasaan kecil. Siapa? Jadi bagaimana cara para pelaku UMKM ini bisa mandiri, khususnya dalam melakukan digitalisasi, penjualan online lah gitu kan katakanlah. Ya kita sebagai mahasiswa tentunya mengajarkan dulu basic-basicnya, dasar-dasarnya untuk ibu itu atau para pelaku UMKM itu mengerti dan mengetahui caranya bagaimana menjalankannya gitu. Nah, di buku Atomic Habits dibahas bahwasanya memang kebiasaan kecil itu sangat berpengaruh. Tidak hanya kebiasaan besar yang sangat berefek, tapi dimulai dari kebiasaan kecil, mulai ibu itu ditargetkan konsisten, misalkan setiap hari jam 9 pagi untuk mengupload foto produknya di Shopee, dan itu dilakukan setiap hari, nantinya jadi habit, jadi kebiasaan dan membentuklah sebuah karakter. Tidak hanya melakukan penjualan di online saja, tetapi dalam referensi buku tersebut juga mungkin teman-teman bakal sadari bahwasanya ketika mau tidur, aku kan tipe orang yang memang kalau tidur harus mati lampu, dan secara nggak sadar kalau pengen tidur atau udah ngantuk tuh tiba-tiba matiin aja lampu gitu. Atau mungkin beberapa cara lain atau contoh lain, ketika teman-teman mandi pasti tiap harinya berurutan, entah mulai dari gosok gigi dulu atau keramas dulu, pasti semuanya sampai beres tuh pakai anduk atau apa gitu. Itu kan dibentuk dari kecil, dari atomik kecil gitu kan, dari atom-atom yang kecil yang memang efeknya yang sangat besar, dan itu menjadikan tidak terlihat kebiasaan tersebut jadi konsisten seperti itu. Jadi bisa ya kesimpulannya kita memandirikan gitu ya nanti kedepannya para UMKM, walaupun sekarang kita ada, tapi diharapkan kedepannya UMKM juga bisa lebih mandiri. Jadi intinya konsisten. Terima kasih teman-teman. Oke, jadi istilahnya gitulah ya, soalnya tantangannya kita ketika mengedukasi, kita ganti dulu bahasanya jadi belajar bareng ya gitu kan, saya sepakati. Karena memang kalau belajar bareng dengan UMKM itu agak sedikit baru pendekatan yang berbeda gitu kan, antara si A, si B, si C. Dan memang tadi betul kata Ruli, menurut buku Atomic Habit itu ada suatu hal yang perlu dibiasakan, mungkin seperti itu ya. Nah contoh misalnya contoh kecil aja lah, jam posting konten. Nah makanya teman-teman sosial media itu bangun komunikasi atau narasi, baik itu dengan konten visual, konten video gitu kan, tapi tetap by riset. Contoh ya gitu kan, contohnya jam prime time buat posting konten itu jam berapa gitu kan, otomatis kan alam bawah sadar teman-teman UMKM di sini pasti nge-share video atau konten kita kan, misalnya kayak gitu. Jadi berdampak dan bermanfaat dengan cara yang istilahnya tadi bisa diimplementasikan dengan referensinya di buku Atomic Habit. Itu hal-hal kecil yang memang nanti bakal terbiasa gitu teman-teman. Siap kira-kira bikin konten kayak gitu? Siap. Ya, pot. Oke, next. Kira-kira siapa ya? yang mau deh.
Oke, berarti deh, ya, berarti siap. Oke, berarti, nah, Uti kira-kira nih, yang menurut Uti jika e-commerce besar justru membuat UMKM lokal, khususnya yang mikro kalah saing, karena memang berbeda harga, HPP dan bahkan margin ya. Bagaimana menurut kamu seharusnya ekosistem digital itu dibangun agar lebih adil lah gitu. Kira-kira gimana? Oke. Memang pada realitanya si e-commerce ini tuh sorry pemanasan. Oke ya. Belum panas. Dengan adanya hal tersebut memang persaingan bisa kita lihat ya, memang persaingan itu bisa kita lihat, dan pada dasarnya persaingan itu guys ya gak usah dihindari gitu ya, gak usah dihindari, justru si persaingan ini tuh memicu kita untuk lebih berinovasi dan berpikir lebih terbuka. Makanya, dan memang siklusnya kehidupan itu selalu ada persaingan, dimana persaingan itu gak boleh kita hindari tapi harus jadi pemicu buat kita berinovasi seperti itu. Jadi gak ada masalah untuk persaingan ini, tapi dengan adanya UMKM ya yang takutnya khawatir stagnan, maka dari itu kita harus memberikan ekosistem yang adil. Adil di situ bukan menyetarakan semua dengan hal yang sama, melainkan memberi kesempatan untuk mereka biar maju dan berkembang. Ya, seperti itu. Caranya gimana? Caranya ya dan alhamdulillah rumah BUMN itu sudah terbukti untuk untuk memberikan wadah bagi para UMKM biar lebih berkembang, biar lebih maju. Dan tidak lupa juga untuk UMKM ini senantiasa kita terus branding dan buatkan review konten dan lain sebagainya. Dimana kalau dalam komunikasi publik itu ada satu teorinya hipodermik ya, jarum hipodermik. Pasti teman-teman udah pernah mendengar teori itu. Nah, dimana si teori ini tuh adalah si media atau media sosial itu ternyata punya pengaruh yang sebesar itu loh gitu untuk mempengaruhi persepsi masyarakat, persepsi orang-orang. Nah, begitu pula cara kita untuk menyuntikkan persepsi bahwa UMKM punya produk ini nih gitu. Kita suntikan kepada audiens, kepada masyarakat biar mereka tuh sadar, biar mereka tuh berkembang dengan maju. Jadi soal keadilan itu bukan menyamaratakan, melainkan kita memberikan kesempatan membuka wadah biar gimana caranya si UMKM itu tumbuh dan berkembang. Caranya ya alhamdulillah di rumah BUMN ini sudah menjadi fasilitator bagi para UMKM. Begitu guys. Oke, luar biasa sekali dari Uti. Kira-kira ada pandangan lain dari teman-teman? Paling mungkin bertanya juga ya sama teman-teman yang lain gitu. Berarti tadi kan soal menyuntikkan. Nah, misal nih itu tuh kepada audiens tuh di sini sebagai mengedukasi konsumen. Apakah mengedukasi konsumen untuk membeli produk lokal atau mungkin audiens yang tadi tuh ke UMKM-nya? Oke, jadi sebenarnya karena kita kan di sini branding terkait UMKM itu tersendiri. Nah, tergantung kita konsepnya mau ke UMKM atau produknya itu tergantung cara pengemasan kita, baik dari segi content writer, terus dari segi pengemasan kontennya mau seperti apa. Tapi yang aku maksud adalah gimana caranya biar si UMKM itu terus maju, begitupun dengan produknya seperti itu. Jadi kita harus samakan persepsi ya Uti ya. Dari awal kita berangkat menjadi istilahnya fasilitator dalam hal ini, karena memang teman-teman di sini walaupun saya sudah bagi peran, Tetia sudah bagi peran, tapi kita harus samakan persepsi kita itu fasilitator untuk UMKM. Dan istilahnya kita harus selain mengharapkan regulasi yang memang adil, regulasi yang memang mendukung untuk UMKM lokal, kita pun harus sama. Istilahnya kita harus total dalam pengembangan UMKM. Baik lagi kata saya tadi, ini ada tugas yang mulia karena memang pengabdian langsung kepada masyarakat. Seperti itu. Sepakat ya teman-teman? Pot. Oke. Aku sih. Gimana ini? Oke, next ya, kira-kira Ruli deh, dari tadi kayaknya udah maaf pengen ngomong nih kayaknya banyak yang mau disampaikan sama Ruli, berarti pertanyaannya saya sesuaikan. Oke.
Oke, Ruli, menurut Ruli ya banyak pelaku usaha berlomba-lomba bikin startup dan aplikasi ya, seperti yang kita tahu. Tapi apakah itu benar-benar menyelesaikan masalah UMKM atau hanya membangun produk untuk investor seperti itu? Baik, jadi sebetulnya memang ini bisa dikatakan masalah, bisa dikatakan tidak masalah juga, tergantung persepsi teman-teman begitu. Dan juga atau hanya membangun produk untuk investor, itu bisa dikatakan membangun produk untuk investor, bisa juga tidak. Jadi menurut buku Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki dijelaskan bahwasanya memang ada 4 kuadran. Yang pertama itu ada employee sebagai pekerja, yang kedua adalah self employee sebagai pekerja lepas atau bekerja untuk diri sendiri, terus ada juga business owner, dan yang terakhir adalah investor. Ini adalah tahapan-tahapan untuk menjadi seorang investor ataupun bagaimana cara kita memulai bisnis dalam buku tersebut. Jadi ada sedikit referensi bahwasanya memang untuk menentukan kita kedepannya mau seperti apa, ya kita juga tidak bisa langsung ujuk-ujuk menjadi seorang business owner. Kita mulai dulu ya, kalau misalkan tidak punya uang, ya kita harus bekerja dulu. Bekerja untuk orang lain misalnya, ya kita katakanlah mohon maaf gitu kan, maksudnya tidak hanya bukan maksud untuk merendahkan pekerja ataupun pengusaha dan sebagainya, tetapi ini ada sedikit referensi, sedikit pengetahuan dulu yang saya ketahui. Jadi untuk salah satu cara memulai usaha, bagaimana pertama ya kita kalau misalkan tidak punya uang, ya otomatis kita menjadi seorang employee dulu, bekerja untuk orang lain, yang mana kita mendapatkan penghasilan untuk menghidupi kita dan untuk menabung. Setelah itu ada yang kedua yaitu self employee, yaitu bekerja untuk diri sendiri. Salah satu contohnya misalkan jualan bakso. Karena tadi Ruli udah bekerja, akhirnya Ruli menabung, akhirnya uang tabungan itu dipakai untuk jualan bakso. Karena bekerja untuk diri sendiri, jadi tidak terpatok antara waktu dan penghasilan. Ya kalau misalkan mau buka baksonya ya tinggal buka, orang lain mungkin ada yang beli mungkin. Kalau misalkan lagi capek ya tinggal tutup. Nah, yang ketiga adalah business owner. Jadi salah satu pemilik bisnis yang memang sudah dikatakan passive income, yaitu sudah memiliki beberapa cabang dan yang kerjanya bukan hanya orang itu lagi gitu. Sebagai analogi di bisnis di buku Cash Flow Quadrant ada 2 kuadran biasa dan ada 2 kuadran. Yang pertama ada kuadran biasa, yang kedua adalah kuadran sukses. Nah, di kuadran pertama dibahas bahwasanya seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, dan penghasilan tersebut untuk masa depan kita, entah untuk membeli mobil, rumah, atau jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Tetapi apakah bisa dikatakan kalau misalkan orang tersebut sakit mendapatkan penghasilan? Kan belum tentu gitu kan. Ada masa jangka pensiun atau memang orang tersebut sakit dan lain sebagainya. Nah, ada paradigma sukses, yaitu yang kedua tadi, bahwasanya di paradigma sukses ini jelaskan bahwa seseorang bekerja untuk membangun sebuah aset. Nah, aset yang dimaksud di sini bisa saya analogikan seperti misalkan saya pribadi membangun sebuah kontrakan, yang memang pada awalnya tadi sudah jelaskan perlu modal dulu untuk menjadi seorang business owner ataupun pengusaha. Katakanlah saya memiliki modal untuk membangun kontrakan itu 50 juta. Akhirnya saya bangun, buat asetnya gitu kan, tanpa mendapatkan penghasilan dari yang saya bangun itu. Tetapi di saat jadi, misalkan Andri mengontrak di kontrakan saya, apakah setiap harinya saya harus membersihkan apa yang ditempati Andri? Kan tidak. Yang saya dapatkan adalah Andri membayar uang kosan 500.000 per bulan. Itu kan adalah sebuah bentuk atau fisik aset lah, bisa dikatakan sebagai contoh. Nah, dari aset tersebut mendapatkanlah penghasilan yang tadi misalkan Andri setiap bulannya membayar uang kos, uang sewa kontrakan 500.000, sebesar 500.000 per bulan. Itu menjadi passive income selama Andri mengontrak di kontrakan Ruli misalkan. Nah, itu kan maksudnya solusi yang memang teman-teman bisa gunakan ketika menjadi seorang business owner. Nah, ketika memang udah berapa banyak cabang atau bisnis yang kita emban, lalu ketika ada uang yang dingin, kita bisa jadi investor yang memang bisa mengurangi juga angka pengangguran untuk membuka lapangan pekerjaan dan digunakan untuk orang lain. Jadi di sini dikatakan tidak masalah bahwasanya UMKM itu membangun startup atau aplikasi, karena juga dikatakan yaitu adalah salah satu tahap pengembangan para pelaku UMKM ini untuk menjadi lebih berkelas gitu, lebih naik tingkat gitu, seperti itu.
Jadi ada tahapannya yang pertama itu. Terus yang kedua, ya tadi juga dijelaskan bahwasanya untuk naik kelas. Seperti itu. Terima kasih. Jadi yang saya tepuk tangan dulu lah. Jadi mungkin yang saya tangkap sedikitnya tidak masalah ya kita menjadi employee pekerja gitu kan. Tidak masalah kita bikin startup atau bisnis, ataupun tidak masalah juga kita menjadi investor. Toh itu juga hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu ya Aurelia mungkin. Sangat betul sekali. Nah, tapi mungkin kalau sedikit harapan dari saya gitu kan, teman-teman lulus dari sini, lulus dari universitas, itu teman-teman menjadi business owner. Harapan saya gitu. Amin dulu dong. Berdikari di atas kaki sendiri. Karena kenapa gitu kan, jangan bercita-cita menjadi anak korporat gitu kan. Misalnya karena memang apa kita istilahnya jam kerja kita memang tidak diatur gitu kan. Terus kita membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, apakah itu tidak menggiurkan gitu kan? Kalau menurut saya gitu sih. Jadi harapan saya kalian istilahnya magang di sini, cari ilmunya, baik itu dari rumah BUMN ataupun dari teman-teman UMKM, dan pastinya itu kalian bakal dapat inspirasi dan insight gitu kan. Ada tambahan sedikit dari saya, bahwasanya yang saya tadi ucapkan itu adalah sebuah teori yang memang perlu teman-teman atau para pelaku UMKM dimanapun itu harus dilakukan, karena seluk-beluknya masalah atau tidaknya itu perlu dirasakan sendiri. Maka dari itu konsistenkan apa yang sudah dilakukan, jangan menyerah, teruslah bergelut dengan apa yang diinginkan. Di sini ada rumah BUMN yang selalu mensupport teman-teman UMKM ataupun pelaku usaha yang siap mendampingi atau membersamai teman-teman. Jadi jangan takut lagi dan bisa belajar di podcast setiap minggunya. Di podcast Setiap Jumat ya guys ya. Oke. Jadi gitu lah intinya mah. Panjang sekali dan luar biasa sekali. Kencang sekali ya Luar ini. biasa. Wow. Allahu Akbar. Oke, gitu ya mungkin tadi sedikit harapan dari saya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya kira-kira siapa ya? Ada yang belum Ada yang belum nih. Aulia ya, Aulia. Oke. Iya iya. Oke, tarik napas dulu ya. Oke, nah gimana menurut Aulia? Apakah UMKM perlu lebih banyak pelatihan yang sifatnya teknis, atau justru pendampingan agar UMKM itu lebih sedikit banyaknya berpikir secara strategis? Dan jelaskan. Oke, baik, izin menjawab semuanya. Kalau dari aku sendiri, pastinya lebih untuk ke pendampingan berpikir strategis jangka panjang. Karena menurut aku kalau pelatihan teknis kan cuma hanya sekali, ataupun apalagi yang tadi dibilang bapak-bapak atau ibu-ibu tuh kalau bisa pulang ke rumah udah lupa atau belum menerapkan gitu. Jadi strategis jangka panjang tuh sangat diperlukan. Tapi balik lagi, teknis pun diperlukan untuk awal-awal, apalagi untuk awam yang kayak misalkan kayak di pedesaan atau dimanapun itu, kayak misalkan dia belum ngerti gimana cara pakai sosial media, bagaimana menambahkan produknya di marketplace dan yang lainnya. Nah, teknis cara itu tuh perlu pelatihan teknis kayak gitu. Tapi setelah itu, nah kita sebagai rumah BUMN Banjaran Soreang, kita memfasilitasi untuk membantu untuk strategis jangka panjangnya dengan kita mengajarkan lebih jauh lagi nih bagaimana bagaimana marketplace-nya yang tepat untuk produk mereka. Misalkan platform A-nya itu lebih cocok untuk yang di fashion, yang B untuk cocoknya lebih ke arah produk makanan dan yang lainnya. Nah setelah itu, jadi mereka lebih paham juga nih, nggak yang cuma kayak mereka cuma ngangong setelah pelatihan habis itu lupa nggak diterapin. Tapi kalau ada pendampingan strategi jangka panjang, pastinya mereka jadi lebih paham tren-tren pasar baru apa aja. Terus setiap minggu kesini apa sih ada kayak di sini kita bisa ngajarin apa yang mereka nggak tahu. Terus kita bisa memfasilitasi apapun yang mereka butuhkan dengan kayak tadi bakal ada foto produk, review produk, bahkan live yang nanti akan segera launching gitu kan ya. Terus pokoknya yang pastinya rumah BUMN ini sangat-sangatlah berguna untuk UMKM yang ingin pendampingan strategis untuk lebih panjangnya gitu. Karena maksudnya gimana pun kalau misalkan kita hanya secara teknis tidak menjawab gimana cara permasalahan mereka sebenarnya. Jadi gimana pun itu rumah BUMN Banjaran Soreang akan mendampingi para UMKM untuk kedepannya untuk bersama-sama menjadi lebih maju dengan go digital gitu kalau dari aku. Oke.
Ternyata gak kalah kencang Aulia ini. Bukan kaleng-kalengnya. Jadi pada intinya gini ya teman-teman, saya juga setuju dengan pendapat Aulia. Kita harus selain pelatihan teknis, kita juga harus meningkatkan critical thinking atau pemikiran-pemikiran strategis yang dimana kita, kalau kita ya VOV-nya kita dari jadi UMKM dulu, kita itu pasti bakal ada perikatan dengan pembeli, dengan vendor gitu kan, dengan istilahnya dengan yang lain lah gitu kan, dengan bahkan dengan pegawainya sendiri. Itu mungkin yang sedikit jarang disampaikan sebetulnya oleh fasilitator di sini, yang dimana ada SOP pembuatan produk, SOP kerja gitu kan, terus kontrak dengan vendor seperti apa, dengan pembeli seperti apa, bahkan kontrak ketenaga kerjaan dengan dengan pegawainya gitu kan. Jadi bukan hanya kita berbicara tentang marketing ya, itu juga suatu hal yang fundamental gitu kan. Berpikiran strategis itu bukan hanya kita berjualan, kita harus beres juga dapurnya gitu. Makanya sebetulnya saya sudah ada draft kontrak dan sebagainya, mungkin tinggal teman-teman kembangkan, dan teman-teman content creator juga bisa komunikasikan nih, ada nih sebetulnya di rumah BUMN fasilitas itu gitu kan, karena memang itu adalah modal gitu kan. Jadi jangan kita lupakan berjualan seperti apa, kita pun harus tahu nasib dapur kita ataupun perusahaan kita itu seperti apa. Jadi gitu. Jadi sebetulnya kurang lebih setuju ya saya dengan Aulia gitu kan, mantap banget, kencang sekali. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan terakhir jangan? Terakhir. Aduh. Oke, terakhir ya. Jangan deh, ada satu lagi soalnya. Gini deh, guys. Ini jawab silahkan ya, random sama kalian. Boleh siapapun menjawab dan menambahkan. Jika seluruh pelaku usaha kecil didorong untuk masuk ke platform digital yang besar, dalam hal ini marketplace, website, dan e-commerce tentunya yang seperti kita tahu, apakah itu menurut kalian kemerdekaan sosial? Kemerdekaan digital, sosial lagi, kemerdekaan digital gitu kan, atau bentuk kolonialisme ekonomi yang baru dan terstruktur? Boleh deh, siapa yang mau jawab? Saya Pak izin menjawab. Menurut saya itu kolonialisme ekonomi baru. Kenapa? Karena memang di era sekarang itu kan udah beberapa tahun gitu ya, meskipun udah beberapa tahun tapi tetap marketplace itu menjadi hal yang baru bagi kita, apalagi UMKM yang sedang mencoba gitu ya. Nah, kita ambil contohnya deh di Tanah Abang, kan sebelum COVID-19 juga di Tanah Abang itu, mohon maaf gitu, sepi gitu, para pelanggannya beralih ke marketplace dan e-commerce juga. Nah, mereka itu gimana ya, beralih ke di era digital sekarang itu udah gimana ya, susah juga gitu karena udah nyaman di offline mereka tuh. Jadi menurut saya tuh itu sih kolonialisme ekonomi baru, karena meskipun udah beberapa tahun, udah lama lah gitu, sudah lewat COVID-19 juga, tapi ya tetap itu tuh menjadi hal baru bagi ekonomi di digital era sekarang. Setuju gak? Kalau gak setuju hajar. Kayaknya Andre gak setuju deh. Hajar kalau gak setuju. Enggak, kalau misalkan menurut pendapat saya itu kenapa bukan menjadi kolonialisme ekonomi baru, melainkan kemerdekaan digital. Kenapa? Karena gini nih, sedikit breakdown dulu gitu ya. Kalau misalkan dari pertanyaan yang mau berikan kan ini, jika seluruh pelaku usaha kecil didorong, misalnya kayak harus ke marketplace segala macam, mungkin kalau misalkan nggak ada benefit bagi si UMKM itu bisa aja jadi kolonialisme baru. Cuman pada praktiknya kan, karena memang ini juga menguntungkan lah bagi para UMKM si e-commerce ini. Jadi bisa dibilang kemerdekaan itu juga kan balik lagi ke si UMKM-nya masing-masing. Mereka mau nggak nih kayak misalkan ngikuti zaman, mau nggak? Kalau misalkan mereka nggak mau ya mau, itu masalah mereka. Cuman dengan adanya ini itu bisa memudahkan lah bagi para UMKM. Gitu sih menurut saya.
Kalau kemerdekaan digital itu berarti yang sudah memahami dalam digital. Pasarnya. Dan rata-rata nih ya, zaman sekarang itu orang-orang tuh semuanya pakai digital, online digital, belanja segala macam dari atas sampai bawah itu digital masih semuanya. Jarang ada yang ke mall. Bahkan sekarang itu mall itu hampir mau sepi. Ada pasar baru yang di Bandung itu mau sepi karena mereka tuh kalah saing sama online. Dan mereka nggak mau maju, nggak mau sambil jualan, nggak mau sambil live. Karena bisa di Jongko itu bisa sambil live, bisa sambil jualan offline, bisa sambil online gitu ya. Menurut aku ya, aku izin masuk. Dan menurut aku juga memang benar. Hari ini tuh kita tuh memang mau mendekati go digital, tapi belum sepenuhnya digital. Jadi aku sempat kepikiran memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. So, siapa yang mengatur zaman ini gitu, otomatis berarti ada sistem. Nah, berarti kita hidup sekarang lagi di atas kuasa sistem. Dimana ya kalau kategori masuk ke situ berarti kita sedang menurut aku kolonial modern, dimana kita seperti dijajah, tapi kita nggak tahu penjajahnya siapa gitu. Bener gak sih? Iya. Kepikiran pengen cari sampai mana ujungnya gitu, siapa yang mau ubah ini semua gitu. Makanya kita hidup ini di atas sistem gitu, kita hidup di atas sistem yang mana sistem kita nggak kita kuasai. So jangan ke situ, kita fokusnya jangan ke situ, tapi kita fokus ya untuk actionnya membantu para UMKM gitu. Buat apa? Buat diri kita biar bermanfaat, berdampak juga kepada Indonesia khususnya. Seperti itu. Intinya kayak kita tuh harus menjajah digital gitu ya, jangan digital yang menjajah kita gitu. Jadi sebetulnya saya menghargai pendapat daripada teman-teman, dan saya pun punya pendapat gitu kan. Pada dasarnya memang kita harus melihat dulu daripada arti merdeka atau kemerdekaan itu sendiri. Dan tentunya memang bebas itu dari sebuah arti kemerdekaan atau menentukan arah hidup yang terstruktur dan tanpa tekanan gitu. Jadi jika memang teman-teman atau masyarakat itu melakukan tanpa tekanan, berarti dia merdeka. Jika memang tertekan karena sebuah sistem, ya berarti itu kolonialisme yang ekonomi baru gitu. Nah itu bisa teman-teman pikirkan lebih jernih lagi lah ke depannya gitu kan. Nah jadi menurut saya memang dari generasi sulit ini menciptakan generasi yang sangat mudah. Contohnya zaman sekarang gitu kan, ada AI, teman-teman bisa menggunakannya secepat kilat mungkin, entah dari pesan makanan, nyamperin ojek misalkan, nyuruh ke rumah dan sebagainya. Itu udah sangat mudah banget. Nah jangan sampai generasi mudah ini menciptakan generasi malas. Dan biasanya kalau misalkan udah menjadi generasi malas, nanti akan terjadi lagi ke generasi sulit. Itu adalah sebuah siklus. Nah maka dari itu sekarang sudah berada di zaman yang memang generasi muda, maka dari itu manfaatkan yang ada. Kita sebisa mungkin beradaptasi dengan zaman yang sekarang. Jangan sampai zaman yang sekarang tuh karena sudah mudah kitanya malas gitu. Nanti kita bakal ketinggalan zaman gitu. Ibaratnya ya kita udah di zaman mana gitu, terus dia masih di sini-sini aja gitu. Mungkin seperti itu. Di zaman batu kali ya. Jadi gini ya guys ya, menurut hemat saya, jadi memang nyadar nggak sih kalian setelah 2020 awal hidup kita jadi berbeda? Yang dimana merubah kebiasaan kita, bahkan pola pikir alam bawah sadar kita, yang dimana kita dituntut mengerjakan sesuatu, beraktivitas itu dari rumah, termasuk pergeseran pasar, market behavior ini. Jadi kalau menurut hemat saya sebetulnya mau kita menyangka, mau kita mengkritik, mau tidak mau kita harus mengikuti. Itu kan siapa sih pemilik sistem ini? Karena memang itu salah satu cara kita survive. Tapi tidak melulu kita berbicara siapa si pemilik sistem. Kita juga harus berbicara siapa yang pemilik kuasa, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dalam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu khawatir sebetulnya, tapi dalam hal ini kita cuma bisa ikhtiar ya teman-teman, yang dimana pergeseran zaman, pergeseran pasar, pergeseran kebiasaan, kita harus senantiasa adaptasi, dan itu bisa direfleksikan ke teman-teman UMKM gitu.
kan ketika kita melihat tren, ketika kita melihat algoritma itu seperti apa, itu nanti bisa disampaikan gitu kan, karena memang kita tidak bisa lepas dari hal itu. Yang menarik soal AI, memang kita juga istilahnya sedikit banyaknya dimudahkan, tapi harapan saya tidak ketergantungan teman-teman, karena memang itu akan mengikis kreativitas kita dan analisa berpikir kita gitu kan. Tapi dalam hal ini ada pertanyaan terakhir sebetulnya. No offense, ya, ingat no offense, tarik nafas, tong ngarenghap, tong ngicep. Ininya gini loh teman-teman, setuju nggak sih teman-teman? Dalam hal ini teman-teman mahasiswa di sini disebut generasi sandwich, yang dimana generasi serba gampang, serba dimudahkan gitu kan. Salah satunya dengan contoh AI gitu kan, contohnya AI ya. Nah dalam hal ini menurut teman-teman nih, apakah teman-teman sudah di fase ketergantungan? Kalaupun iya, gak apa-apa, jujur aja. Cara ngatasinya gimana, itu teman-teman harus jawab sendiri. Dan yang terakhir, apakah kalian khawatir nanti keberadaan kita sebagai manusia akan tergantikan oleh AI? Silahkan, boleh siapa saja jawab. No offense ya, karena saya ini pernyataan gitu kan, bukan kamu nanya, bukan gitu kan. Menurut kalian gimana gitu? Aku mau jawab ya. Terkait tidak terkait dan tidak tertarik. Lanjut. Ya terkait tadi apa sih generasi sandwich ya, untuk itu setuju atau tidak? Menurut pandangan aku sendiri itu bisa dijawab dengan masing-masing ya, baik itu di dalam hati atau misalnya langsung diungkapkan. Itu ya terserah teman-teman, karena memang perjalanan setiap orang itu berbeda gitu, dengan bedanya masing-masing lah gitu. Entah kita mau menjuluki diri kita sebagai generasi sandwich, apa ada diri kita gitu ya, atau misalnya mau dijuluki sama orang lain generasi sandwich. Itu balik lagi ke prinsipnya sendiri, dan ya seperti yang aku katakan, semua orang tuh membawa badannya masing-masing gitu. Jadi terserah teman-teman mau setuju untuk dijuluki sandwich dan sebagainya. Tapi aku udah punya jawaban tersendiri ya, dan itu aku nggak akan kasih tahu ke siapapun. Gitu. Dan yang kedua, untuk pertanyaan kedua itu, kalian udah ketergantungan sama AI belum gitu kan? Nah kalau aku sendiri ya jujur nih, aku sendiri gitu ya. Alhamdulillahnya kalau ketergantungan enggak sih, cuman aku suka memanfaatkan hal yang memang ada gitu, aku manfaatin gitu, daripada mubazir kan dibiarin gitu, ya udah kita manfaatin aja gitu kan. Nah untuk teman-teman yang udah ketergantungan AI, aku sarankan buat apa, sering-seringlah literasi dan journaling. Itu benar-benar membuka pola pikir kita, membuka pola pikir kita, membuka pola pikir kita. Untuk apa? Untuk kita tuh peka terhadap situasi, peka terhadap hal yang kita jalani saat ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah kecanduan sama AI, yuk kita mulai ya tahap demi tahap untuk bukan melepaskan tapi mengurangi gitu ya, karena kan kalau misalnya kita ketergantungan AI gitu, maka otak kita akan stagnan gitu, nggak akan bisa berpikir, apalagi bercabang gitu ya, pikirannya nggak akan seperti itu ya, nggak akan bisa terkotak-kotakan. Beda lagi kalau misalnya kita membaca buku. Nah aku sarankan buat teman-teman semua yang sudah ketergantungan AI, yuk mulailah untuk literasi, baca buku gitu, buku apapun itu terserah kalian, pokoknya yang memang mengasah kemampuan berpikir gitu kan. Beda-beda ya genrenya, ada yang romance, ada yang novel, terus ada yang horor dan sebagainya. Itu terserah kalian sendiri gitu. Yang aku lakuin ketika aku takut gitu ya, karena ketakutan untuk tergantung sama AI, aku suka journaling, nulis biasanya ya aku nulis impian aku nih 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Terus kalau saat ini aku lagi malas gitu, aku harus ngapain gitu, kita cari ini sendiri. Soalnya kan sebenarnya yang tahu diri kita sendiri itu ya emang diri kita sendiri gitu. Orang lain cuma memantik aja gitu, cuma menambahkan takutnya ada yang kurang, tapi sebenarnya yang bisa mengendalikan diri kita ya diri kita sendiri gitu. Orang lain nggak bisa mengendalikan diri kita sepenuhnya, seperti itu. Thank you. Ada lagi yang menyampaikan? Mungkin dari saya sih Pak. Saya sendiri emang sering juga gitu kan pakai AI, tapi
perlu kita ketahui kalau ternyata AI itu ada positif negatifnya tentunya gitu kan. Karena apa? Karena AI itu sendiri adalah kecerdasan buatan yang mana dibuatnya juga sama manusia itu sendiri ya kan. Nah, jadi untuk sisi negatifnya mungkin ada beberapa orang atau oknum ya yang asal comot aja gitu, ketik Copy paste gitu kan. Tapi untuk sisi positifnya, misalkan kayak kita memang buntu banget dan kita butuh AI, jangan jadikan AI itu sebagai sumber utama, tapi jadikan referensi aja gitu. Jadi bisa kita kembangin lagi, atau mungkin kita punya kayak, oh iya aku punya pemikiran awal kayak gini, ternyata di AI bisa ada yang lebih bikin berkembang lagi gitu. Nah dari situ kita mungkin bisa menjabari, dijabarin lagi lah gitu kan, yang dari AI atau apa, pakai pola pikir kita sendiri kayak gitu. Ada lagi? Cukup. Mewakili dua jawaban. Oke, kalau cukup, alhamdulillah ya. Luar biasa teman-teman, udah sedikit sharing dengan saya dapat insight juga dari teman-teman yang menurut saya sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Tapi tetap saya titip itu teman-teman, jadikan AI itu suatu referensi, bukan istilahnya jadi rujukan gitu kan. Beda kan referensi dan rujukan gitu kan, karena memang lambat laun pola pikir kita semakin terkikis seperti itu teman-teman. Jadi programlah AI dengan bijak dan pastinya untuk kemajuan UMKM di Indonesia seperti itu. Oke guys, jadi seperti itu ya. Kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Mulai aja dulu. Go modern. Go digital. Go online. Go Di rumah BUMN Banjaran Soreang. Oke, mungkin sekian ya hari ini Bapak Ibu teman-teman UKM di acara Podcast People on Discussion at Rumah BUMN Banjaran Soreang by Telkom Indonesia. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa